Berikut adalah alat dan bahan pada percobaan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Sebelum memulai praktikum ini, alangkah lebih baiknya kita memberikan label terlebih dahulu untuk larutan, air ledeng, dan deterjen bubuknya nanti, mulai dari 100%, 50%, sampai dengan 3,1%. Di sini pun kami telah mempersiapkan 6 buah gelas plastik sebagai pengganti dari gelas kimia yang di dalamnya telah kami masukkan tisu dan kami beri label. Selanjutnya kami mempersiapkan larutan deterjennya dengan mempersiapkan terlebih dahulu serbuk deterjen sebanyak 2 gram. Dikarenakan alat timbangnya memiliki minimal pengukuran 2 gram. Selanjutnya kami menuangkan 1000 ml air ledeng ke dalam wadah yang sudah diberi label sebelumnya. Setelah itu kami memasukkan serbuk deterjen yang sudah kami timbang sebelumnya, lalu mengaduk air dan deterjen tersebut sampai menjadi larutan yang tercampur dengan baik. Setelah itu, kami menuangkan larutan deterjen 100% ini ke dalam wadah 50% sebanyak 500 ml air. Selanjutnya, kami menuangkan air sebanyak 500 ml. Langkah selanjutnya adalah kami menuangkan 500 ml dari larutan deterjen 50% ini sebanyak 500 ml air ke dalam gelas takar. Setelah itu kami menuangkan ke dalam wadah 25%. Selanjutnya kami menambahkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam wadah 25%. Setelah itu, dari wadah tersebut yang 25% ini, kami akan mengambil 500 ml air ke dalam gelas takar yang sudah disediakan. Kami pastikan 500 ml air larutan deterjen tersebut. Lalu setelah itu, kami menuangkannya ke dalam gelas yang sudah diberikan label 12,5%. Langkah selanjutnya, kami menambahkan air ledeng tanpa campuran apapun ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Lalu setelah itu, kami menuangkannya ke dalam wadah tadi. Dari larutan 12,5% ini, selanjutnya kami akan menuangkan ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Selanjutnya, kami akan menuangkan larutan tersebut ke dalam wadah dengan label 6,25% sebanyak 500 ml air. Langkah selanjutnya, kami akan menambahkan air ledeng ke dalam larutan tadi sebanyak 500 ml sehingga airnya menjadi 1000 ml. Dari larutan 6,25% ini, kami tuangkan kembali ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Langkah selanjutnya, kami akan menuangkan ke wadah yang terakhir, yaitu 3,1%. Airnya sudah berubah menjadi lebih jernih. Setelah itu, kami akan menambahkan dengan air ledeng sebanyak 500 ml lagi. Selanjutnya, kita akan menuangkannya ke dalam wadah dengan kadar 3,1%.
sehingga airnya menjadi 1000 ml. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita ambil kembali cup plastik yang sudah diisi dengan tisu sebelumnya. Setelah itu kita masukkan kacang hijau ke dalam air ledang. Apabila ada kacang hijau yang mengambang, maka kacang tersebut harus dibuang karena tidak akan menjadi bibit yang bisa ditanam. Apabila semuanya sudah tenggelam, berarti bibit tersebut dapat ditanam dan bisa melakukan praktikum selanjutnya. Air rendaman itu dibuang dan setelah itu kita akan memasukkan kacang hijau ini ke dalam gelas cup masing-masing yang sudah diberikan label sebelumnya. Sebanyak kira-kira 10 biji kacang hijau. Lakukan sampai semua cup terisi kacang hijau. Selanjutnya kita akan memberikan larutan deterjen ke dalam masing-masing cup yang memiliki label sama. Untuk mengetahui pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, kita tuangkan larutan tersebut ke dalam cup yang sudah diberikan label yang sama dengan larutan yang diberikan pada cup tersebut. Lakukan terus sampai semua terisi. Berikan sekitar 3 sendok larutan pada setiap cupnya atau sampai kapas tersebut menjadi basah. Selanjutnya sediakan 1 cup lagi yang sudah diisi oleh kapas sebagai kontrol karena ini akan diisi oleh air dari ledeng tanpa campuran dari deterjen. Sebelumnya masukkan sekitar 10 biji kacang hijau dan berikan air dari ledeng tanpa campuran deterjen sebanyak 3 sendok pula. Setelah itu, aluminium foil yang sudah disediakan sebelumnya dan sudah dipotong dengan ukuran tertentu selanjutnya akan digunakan sebagai penutup bagi cup yang sudah diisi oleh kacang hijau dan larutan deterjen. Selanjutnya kita tutup sampai benar-benar rapat bagian atas dari cup tersebut sampai tidak ada udara yang masuk. Lakukan pada semua cup. Pastikan tidak ada udara yang masuk pada cup tersebut. Begitupun pada cup kontrol harus tertutup dengan rapi, dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk untuk mengetahui hasil dari pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Setelah semuanya tertutup dengan baik, maka kita menyimpan semua cup tersebut di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 24 jam kacang tertutup tanpa ada udara dan cahaya matahari secara langsung, ini adalah hasilnya. Pada tabel kontrol untuk 3,1, 6,25%, ini adalah sudah diukur dan terlihat jelas hasilnya sangat berbeda, terutama pada 100%, kurang dari 1 cm. Untuk 50% pertumbuhannya cukup pesat, untuk 3,1% hanya 1 cm saja. Untuk yang 50% tampak sudah banyak akar. Dan ini adalah
Hasil setelah 48 jam praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Kita dapat melihat hasilnya secara langsung. Ini adalah yang 100%, tampak tidak begitu baik pertumbuhan dari perkecambahan itu. Kemudian hasilnya lebih baik. Untuk yang 3,1% dapat kita lihat hasilnya baik. Untuk yang 12,5% ada hasilnya seperti ini. Dan untuk 6,25% dapat terlihat hasilnya. Dan ini adalah cup control yang terlihat hasilnya sangat baik. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin banyak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, maka perkembangannya akan semakin buruk atau terganggu. Namun, semakin sedikit pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, maka pertumbuhan kecambah tersebut akan semakin baik. Sedangkan untuk yang tidak ada pengaruh deterjen sama sekali, maka pertumbuhan perkecambahan itu akan maksimal. Sekian praktikum kelompok kami kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.